Sabda TV. Demikian pula di dalam sosial muamalah, kita berinteraksi, ini kita makhluk sosial ya. Kita makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Kita berinteraksi dengan orang tua kita. Kita berinteraksi dengan saudara, paman, bibi, kerabat, tetangga, teman sejawat dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Ada interaksi sosial. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hubungan interaksi sosial terdekat antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Yang sejak ijab kabul itu diucapkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan, menjadi halal. Orang yang semula tadinya saling asing, laki-laki ini asing bagi perempuan ini juga asing bagi laki-laki ini, tergabung, terikat dalam sebuah ikatan pernikahan. Maka mereka adalah dua sejoli, dua insan yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai pernikahan. Kalaulah terjadi di antara mereka sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ini konteksnya adalah sosial muamalah. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Subhanallah. Ayatnya panjang. Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat tersebut, ayat 19 dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, perintah kepada segenap suami. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istri kalian, perlakukanlah mereka semua dengan baik. Wah, tapi istri saya enggak benar, Ustaz. Istri saya begini, istri saya begitu, dikeluhkan semuanya. Dalam konteks hubungan sosial muamalah, Allah berfirman, ini ketentuan dari Allah. Seandainya kalian membenci mereka karena perangai-perangai tersebut, boleh jadi kalian membenci sesuatu pada diri mereka, namun Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Sabar. Mungkin ada sebagian istri itu yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Suaminya sabar, diluruskan lagi istrinya, begini sayang, istrinya cerewet, gampang angkat suara di hadapan suaminya, tidak nurut sama suaminya, sering bikin suaminya itu ngelus-ngelus dada untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan mereka dengan yang baik. Sekiranya kalian membenci sesuatu pada mereka, niscaya Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Dengan apa? Sabar. Sabar itu bukan berarti mendiamkan, tapi meluruskan. Sabar. Kadang-kadang diluruskan tambah ngelunjak dia, Ustaz. Sabar. Lagi. Namanya perempuan bengkok. Ini dalam konteks sosial muamalah. Jadi kalau tadi dalam ketetapan hukum syariah, apa yang Allah tetapkan, ini wajib, ini haram, dan seterusnya, sami'na wa ata'na, dihadapi dengan kesabaran, dijalani dengan kesabaran. Ternyata dalam konteks sosial muamalah pun demikian. Di dunia ini kan hanya ada laki-laki dan perempuan. Kalau transgender meskipun ada, ini tidak masuk di dalam pengakuan hukum syariat Islam. Maka konteks muamalah sosial antara pasangan suami istri, sampai pun kalau seorang suami melihat kebengkokan pada istrinya yang dia tidak sukai, Allah tetap perintahkan ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan baik, perlakukan mereka dengan baik. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi, namun Allah jadikan padanya khairan, kebaikan, katsiran, yang banyak. Subhanallah. Bagaimana mungkin Ustaz ada kebaikan yang banyak? Tadi Allah yang maha mengetahui, engkau tidak lebih mengetahui.
Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang lembut sekalipun, yang tipis, yang halus sekalipun, sementara kita tidak mampu untuk mengetahuinya.